Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya dan Mas Rayudri. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video editing dan juga layouting terkait teks ini. Sebelumnya saya dari kelas K6 aplikasi komputer. Kita langsung mulai pada tahap yang pertama yaitu memasukkan tabel dan juga gambar pada teks serta membuat daftar tabel dan juga daftar isinya. Kita klik kanan pada tabel, kemudian kita copy tabel, lalu kita tempel ke teks. Langkah selanjutnya kita klik kanan tabel, kita pilih menu insert caption, lalu klik new label, kita ketik tabel, ketik, klik OK, lalu kita pilih posisi di penamaan yang ada di atas. Nah, lalu kita tambahkan judul untuk tabel ini. Dan kita atur fontnya menjadi Times New Roman, dan ukurannya adalah 12, serta warna teksnya adalah hitam. Kemudian kita cari tabel yang kedua. Sama seperti yang tadi, kita klik kanan, kemudian copy, lalu kita tempel di sini. Kita ulangi lagi langkah yang pertama, klik kanan, insert caption. Nah, di sini sudah secara otomatis ada penamaannya, jadi langsung kita klik OK. Kita langsung muncul, dan kita tambahkan judul yang sesuai. Sesuaikan warna dan juga fontnya. Kemudian kita klik pada gambar yang pertama, lalu kita masukkan ke dalam teks, tempel di sini, kita ubah posisinya menjadi di tengah, lalu klik kanan, kita masuk ke insert caption. Nah, di sini kita buat judul baru, gambar. Klik OK. Nah, untuk posisinya ini ada di bawah. Kita klik OK. Nah, lalu kita tambahkan judul yang sesuai. Seperti pada tabel, kita sesuaikan font dan juga warnanya. Dan untuk gambar yang kedua juga sama. Atur di tengah, klik kanan, masuk insert caption, lalu klik OK. Kita beri judul yang sesuai. Dan kita sesuaikan jenis font dan juga ukuran fontnya serta warnanya. Nah, untuk memasukkan tabel dan juga gambar sudah selesai. Lalu kita taruh kursor di sebelah kiri bab 1, dan kita masuk ke menu layout. Kita klik next page, dan kita pada halaman yang kosong kita ketikkan daftar gambar. Kita atur ukurannya. Ini sudah betul. Nah, lalu untuk memunculkan daftar gambar, kita masuk ke menu reference, kemudian kita klik ini. Nah, di sini kita pilih yang gambar, lalu klik OK. Nah, daftar gambar pada teks sudah muncul.
Lalu taruh kursor di sebelah kiri daftar gambar. Kemudian kita next page lagi. Lalu kita tulis daftar tabel. Sesuaikan fontnya agar sama seperti yang daftar gambar. Sama, kita masuk ke reference. Kita klik menu table of feature. Lalu kita pilih yang caption labelnya tabel. Kita klik OK. Nah, untuk daftar tabel dan daftar gambar sudah muncul. Selanjutnya, kita akan mengatur teks menggunakan multi-level list untuk memunculkan daftar isi. Langkah pertama, kita cari menu multi-level list, klik more. Nah, pada bagian yang pertama ini, kita atur link level to style-nya menjadi heading 1. Kita atur levelnya ke level 1. Kemudian, follow number width-nya kita noting. Lalu enter formasinya kita hapus terlebih dahulu. Kita ketikkan bab. Lalu kita atur number style-nya menjadi angka Romawi. Nah, untuk bab 1 sudah jadi. Kemudian kita lanjut ke yang kedua. Link to level style-nya kita ubah menjadi heading 2. Atau levelnya kita atur ke level 2. Kalau number width-nya kita atur ke space. Kita hapus terlebih dahulu, enter formasi numbernya. Pada menu include level number from, kita klik level 1. Kemudian kita tambah titik terlebih dahulu. Lalu kita klik number style for this level. Ini yang angka biasa. Nah, karena masih ada angka Romawi, untuk menghilangkannya kita klik legal style numbering. Angka-angkanya akan sudah berubah. Dan untuk yang ketiga, kita atur link to level style-nya menjadi heading 3. Lalu tab karakternya kita buat space. Kemudian kita hapus enter format numbernya. Nah, pada include level kita masukkan level 1, terus tambahkan angka titik. Kemudian level 2, kita kasih titik lagi. Kemudian pada number style for this level, kita masukkan angka biasa. Nah, langkah selanjutnya kita atur font agar sesuai dengan pedoman skripsi. Setelah selesai membuat multi-level list, kita bisa menerapkannya kepada style bab dan subbab. Caranya kita pertama blok bagian bab 1, masuk ke menu style, kemudian klik pada heading 1. Nah, kita klik karena OK. ukuran font, jenis font, dan juga warnanya masih belum sesuai, kita sesuaikan menggunakan menu modify. Nah, jika teks pada heading 1 sudah rapi, kita bisa melanjutkannya ke style heading kedua dan juga style heading ketiga. Caranya sama persis seperti pada pengaturan bab 1. Yang membedakan hanya ketika pada subbab 1.1 kita menggunakan heading 2 dan pada subbab 1.1.1 kita menggunakan heading 3. Melakukan hal ini sampai bab dan juga subbab pada teks ini selesai.
Lalu kemudian kita buat daftar isi pada lembaran yang kosong. Kita klik menu reference, masuk ke table of content, lalu kita klik automatic table 1. Nah, sini udah muncul daftar isi secara otomatis. Dan kita ganti judulnya. Kita blok judulnya dan kita atur menjadi, kita taruh di tengah. Dan kita update table. Sebelum kita update, kita masukkan juga daftar tabel ke bab hidden Selanjutnya 1. kita akan mengatur margin dan juga ukuran kertas pada teks ini. Daftar gambar Step juga. pertama adalah kita blok seluruh data yang ada pada halaman ini. Lalu kita update daftar isi. Kemudian kita pergi ke Maka menu layout, kita atur size kertasnya menjadi A4. multi level list sudah diterapkan dan daftar isi sudah muncul secara Lalu kita otomatis. masuk ke menu page setup, kita atur margin sesuai pada gambar. Nah, selanjutnya kita akan merapikan paragraf yang ada pada teks. Langkahnya adalah pertama kita blok semua data pada teks dari bab 1 sampai akhir. Kemudian kita masuk ke menu pengaturan paragraf. Lalu pada menu spesial, kita pilih option sesuai pada gambar. Kemudian kita klik OK. Nah, kita masih harus merapikan style bab dan juga subbab karena sedikit bergeser ke kanan. Selanjutnya kita mengatur spasi, jarak spasi antar kalimat. Kita masuk ke menu home, lalu klik pada options yang mengatur tentang spasi. Kita atur sesuai pedoman skripsi. Untuk instruksi yang selanjutnya adalah membuat gambar
contoh lembar cover, contoh lembar pengesahan, dan contoh lembar persetujuan, dan membuat penomoran pada setiap halaman. Langkah pertama, kita taruh kursor di atas daftar isi, kemudian kita ketikkan yang pertama, cover, dan kita enter. Setelah cover adalah lembar persetujuan. Kita klik enter lagi. Setelah lembar persetujuan, lalu lembar pengesahan. Ini untuk lembar persetujuan dan lembar pengesahan, kita jadikan pada bab 1. Kemudian untuk mengatur penomoran halaman, pertama kita harus mengatur section break-nya terlebih dahulu. Kita taruh kursor di sebelah kanan cover, lalu kita klik layout, pilih menu breaks, lalu next back. Nah, kemudian kita taruh kursor lagi di sebelah lembar persetujuan, lalu klik next breaks lagi, lalu pada lembar pengesahan juga sama. Selanjutnya pada lembar judul daftar tabel juga kita next page, dan pada daftar gambar juga. Nah, pada bab 1 kita juga lakukan next page. Kemudian pada bab 2 juga, pada bab 3 juga kita next page. Nah, jika sudah semua, kita klik kanan 2 kali pada pinggir halaman. Kemudian kita atur, kita letakkan kursor di footer pada section 2. Kemudian kita klik page number, pilih menu bottom of page karena penomoran halaman ada di bawah tengah. Nah, karena ini dimulai dari nomor 1, sementara pada halaman cover biasanya tidak diberi nomor, maka kita hapus pada nomor 1 di atas ini. Kita hilangkan, kita nonaktifkan terlebih dahulu link to previous-nya, lalu kita klik bottom of page kembali. Kita masuk ke format number, kita ubah mulai dari angka 1, kemudian number formatnya juga kita rubah ke huruf Romawi. Nah, pada bagian selanjutnya juga sama, kita format page number, bagi huruf Romawi, kita klik OK. Pada halaman daftar isi juga, saya rubah menjadi Romawi. Juga kita rubah. Nah, ketika sudah sampai pada bab 1, kita nonaktifkan pada header-nya link to previous. Lalu pada bagian footer juga kita nonaktifkan. Nah, kita masuk ke menu pack number, format pack number, lalu ubah angka menjadi mulai dari angka 1 kembali. Klik OK. Nah, halaman yang selain bab
ada judul babnya, itu peletakan nomor halaman ada di bagian kanan atas. Maka kita masuk ke menu page number, pilih menu top of page, lalu klik yang play number 3. Nah, karena ini double atas dan bawah, maka kita hapus yang bawah. Kita teliti kembali apakah semua page number sudah benar. Sepertinya peletakan nomor sudah benar semua, maka langkah selanjutnya adalah kita klik kanan, kemudian kita cari daftar isi, lalu kita update table. Pilih menu yang entry table, klik OK. Maka penomoran halaman akan diupdate sesuai dengan halaman yang ada nomornya. Nah, sudah selesai. Kemudian untuk instruksi yang terakhir, dalam memasukkan 5 citasi ke dalam paragraf, lalu kita membuat daftar pustaka secara otomatis menggunakan aplikasi Mendeley, kemudian mengupdate daftar isi kembali. Di sini saya akan memilih 5 paragraf yang ada di bab 3 ini. Kita taruh kursor di akhir kalimat atau di tanda titik yang ingin kita kasih citasi, kemudian kita klik menu reference, kemudian kita masuk ke menu insert citation. Nah, di sini kita mengetik nama judul jurnal yang sudah kita upload ke aplikasi Mendeley. Nah, kemudian klik OK. Yang untuk paragraf pertama, kemudian yang paragraf kedua, klik OK, dan paragraf yang ketiga juga sama. Dan untuk paragraf yang keempat, ketika nama judul jurnalnya, kita klik OK. Dan yang terakhir, kita klik OK. Nah, di Mungkin sini sudah cukup ada sekian video yang 5 dapat paragraf saya sebagai contoh sampaikan. yang Kurang sudah ada lebihnya saya mohon citasinya maaf. Saya akhiri. terintegrasi. Wassalamualaikum Selanjutnya kita warahmatullahi membuat daftar wabarakatuh. pustaka dari sumber jurnal ini. Di sini kita ketik daftar pustaka sebagai judulnya. Kemudian kita alih ke home, menjadikan sebagai bab 1. Nah, kemudian untuk membuat daftar pustaka, kita klik menu reference kembali, dan kita pilih menu insert bibliografi. Kita klik kanan. Nah, lalu akan muncul secara otomatis referensi yang kita gunakan. Nah, kemudian kita klik kursor, taruh kursor di sebelah kiri daftar pustaka, lalu kembali ke home, kita kembali ke layout maksudnya, kemudian masuk ke next page. Nah, untuk daftar pustaka sudah jadi, dan ini secara otomatis menggunakan aplikasi Mendeley. Dan kita akan mengupdate daftar isi. Klik kanan daftar isi, update table, update entry table. Maka di sini daftar pustaka sudah masuk ke daftar isi.